Baik, itu tadi cerita tentang Yusuf. Silakan Pak Seto untuk memulai pengajaran malam hari ini. Silakan Pak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Ini sebelum kita diskusi, Bapak, Ibu, teman-teman semua, tolong mengingat ya, mencari pengalaman yang pernah Bapak Ibu alami, yang khusus, pengalaman yang bagaimana, tolong Bapak Ibu mengingat menjadi lebih baik karena mengalami sesuatu. Bukan karena baca buku, bukan karena dengar nasihat orang, tapi karena menghadapi atau mengalami sesuatu, lalu saya berpikir dan sesudah itu saya menjadi lebih baik. Tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, nggak usah diceritakan, silahkan diingat saja. Jadi orang belajar tentang kehidupan itu kan macam-macam kan ya caranya ya. Waktu kecil banyak menerima nasihat, sampai gede juga menerima nasihat. Lalu ketika sudah mulai besar, membaca buku misalnya, lalu melihat mana yang lebih baik, lalu saya lakukan. Tapi dalam banyak kesempatan, kita mengalami menjadi lebih baik karena mengalami sesuatu. Nah itu dulu, tolong diingat dulu. Malam ini kita akan belajar cerita tentang Yusuf, tetapi saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan tokoh yang punya peran penting dalam cerita ini. Dia adalah Yehuda. Apa pentingnya, apa yang dilakukan orang ini, kita akan mempelajarinya. Dan Bapak Ibu seperti biasa, silakan mempersiapkan teksnya, dan kita akan melihat garis besar ceritanya ya. Silahkan ke kitab Kejadian bab 37. Di bab 37, kita melihat Yusuf itu mendapat perlakuan istimewa dari ayahnya. Karena mendapat perlakuan istimewa, saudara-saudaranya iri. Nah, kemudian dari sisi Yusuf sendiri, dia melakukan hal-hal yang tanpa dia sengaja, tanpa dia pahami ya, membuat saudaranya tambah iri. Nah, iri hati saudara-saudaranya itu kemudian diwujudkan, bukan hanya disimpan dalam hati, disimpan, tapi diwujudkan dalam sikapnya terhadap Yusuf, dan kemudian lebih lanjut sikapnya itu diwujudkan dalam tindakan menjual Yusuf. Jadi itu di bab 37. Nah, kemudian kepergian Yusuf yang dijual ini ya membuat Yakub sedih. Lalu di bab 38, Bapak Ibu, kita seperti ketemu cerita yang nggak nyambung. Karena tiba-tiba muncul cerita tentang Yehuda dan Tamar, sekaligus menantu dan istrinya. Nah, Yehuda, nanti kita akan lihat ya, itu punya tiga orang anak, tapi kemudian dia kehilangan dua anaknya. Di bab 39, Yusuf yang dijual sebagai budak tadi sampai ke Mesir dan dibeli oleh seorang pegawai istana, namanya Potifar. Dia bekerja baik di rumah tuannya, tetapi istri dari tuannya menginginkan Yusuf, tetapi Yusuf menolaknya. Perempuan itu kemudian memfitnah Yusuf, sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Itu bab 39. Di dalam penjara, Yusuf ketemu dengan dua orang dekat Fir'aun. Juru minuman dan juru roti Fir'aun. Nah, pada kesempatan itu, Yusuf menjelaskan arti mimpi dari dua orang ini. Ya, juru minuman
itu kembali ke istana, sedangkan juru roti dieksekusi. Ya, Yusuf waktu itu pesan sama juru minuman, kalau kamu sudah kembali ke istana, tolong ingat aku, tapi nggak ingat juga. Bab 41 sekarang. Di bab 41, Fir'aun bermimpi dan mimpinya menggelisahkan dia. Orang-orang pandai di Mesir berusaha menafsirkan arti mimpi itu, tetapi tidak bisa. Nah, baru pada kesempatan ini, juru minuman ingat Yusuf, lalu Yusuf dipanggil, Yusuf menjelaskan arti dari mimpi Fir'aun, ya, dan artinya kan kelimpahan 7 tahun, kelaparan 7 tahun. Dan Yusuf diangkat menjadi penanggung jawab dalam proyek penyelamatan Mesir dari bencana kelaparan. Yusuf jadi penguasa. Nah, ketika Yusuf jadi penguasa, lihat ke bab 42. Saudara Yusuf datang ke Mesir untuk beli. Yusuf belum mau memperkenalkan diri ini, cuma nangis saja sembunyi-sembunyi. 43, untuk kedua kalinya saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir membeli gandum. Yusuf juga belum mau memperkenalkan diri. Nah, di pertemuan yang di pertemuan yang kedua ini, lihat ke bab 44, Yusuf mencari cara ya supaya dia bisa bersama adik kandungnya. Tetapi membiarkan saudara-saudara satu bapak lain ibu untuk pulang. Tapi kemudian rencana ini gagal ya karena peran bab 44 ayat 18 Yehuda. Nah, sekarang di bab 45 Yusuf ini memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Nah, kemudian setelah itu bab 46 Yakub dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Ya, cerita berlanjut di 47. Ya, kita lihat Yakub dengan Firaun, dan kemudian lihat ke bab 48. Bapak Ibu cuma melihat Yakub yang memberkati 2 orang anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Di bab 49, Yakub memberkati anak-anaknya, ya. Lalu dia meninggal. Dan setelah Yakub meninggal, saudara-saudaranya khawatir dengan Yusuf. Jangan-jangan Yusuf masih dendam. Lalu mereka mendekati Yusuf, mohon pengampunan dari Yusuf. Dan setelah itu, lihat 50 ayat 22, Yusuf meninggal. Itu jalan ceritanya. Sudah selesai, doa penutup sekarang. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu mendiskusikan semuanya, tetapi ada beberapa hal yang mau saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikannya. Ya. Kembali ke bab 37. Jadi ini ayat 1, Yakub tinggal di Kanaan. Nah, lihat itu di ayat 1. Nah, kemudian lihat ke ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Nah, kemudian lihat, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini kok dalam keluarga, anak kayak gini pasti nggak akan disenangi saudara-saudaranya. Suka ngelaporkan yang dilaku adik kakaknya. Nah, kemudian lihat ke ayat 3, Israel. Masih ingat kan? Ini nama lain dari Yakub. Lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Kenapa? Karena Yusuf lahir dari istri yang dikasihi dan ketika Yakub sudah tua. Nah, perhatian Yakub kepada Yusuf
ditunjukkan dengan membuatkan jubah yang indah bagi bagi Yusuf. Dan lihat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sudah mulai kelihatan iri hatinya tampak dari sikap yang tidak ramah. Nah, saudara-saudara Yusuf makin benci Yusuf karena lihat ayat 5, Yusuf bermimpi dan mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu, tidak ada orang yang salah karena bermimpi. Bapak Ibu tidak bisa melarang orang untuk bermimpi. Nanti kalau kamu tidur, kamu jangan bermimpi. Nggak bisa kan? Atau sekalipun dikatakan, nanti kalau kamu tidur, silahkan kamu mimpi. Ya, omong begitu bisa, tetapi perintah untuk bermimpi atau larangan untuk bermimpi, itu tidak bisa dikerjakan. Nah, yang menjadi soal, Yusuf bermimpi, tidak ada soal sampai di situ, tetapi dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Mimpinya begini, ayat 7. Tampak kita sedang di ladang gandum, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Jadi berkas Yusuf berdiri, berkas saudara-saudaranya ya, sujud menyembah. Para saudara Yusuf itu menjadi ahli tafsir mimpi di ayat 8. Mereka sendiri yang menafsirkan mimpi itu dan kemudian menjadi benci. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Itu tafsiran mereka. Yusuf menjadi raja, Yusuf menjadi penguasa, lalu saudara-saudaranya tunduk kepada dia. Nah, lihat yang terjadi, makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lanjut. Ayat 9. Kali ini mimpi lagi Yusufnya, dan dia menceritakan itu bukan kepada saudara-saudaranya saja, tapi juga kepada bapaknya sama ibunya. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Mimpi apa? Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Matahari, bulan, 11 bintang sujud kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayahnya yang menafsirkan mimpi itu. Matahari itu ayah, bulan itu ibu, saudara bintang-bintang itu saudara-saudara. Semua sujud menyembah Yusuf dan mereka tidak bisa menerima itu. Maka iri hatilah saudara-saudaranya itu kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, selama iri hati itu tersimpan di dalam hati, tidak akan ada soal. Tapi kalau rasa iri itu sudah terekspresi lewat wajah, mata, dan bibir, nah mulai tampak wajah orang iri itu seperti apa. Ada nggak orang yang tambah cakep kalau sedang iri hati? Kemudian iri hati juga diungkapkan pakai kata-kata. Orang iri tidak akan memuji. Lihat misalnya, ya, ketika Yusuf mengirim makanan untuk saudara-saudaranya, saudara-saudaranya berkata, lihat tukang mimpi kita itu datang. Udah omongannya kayak gitu. Yusuf disebut sebagai tukang mimpi.
Dan kemudian, oh ya sebelumnya tadi ya, silahkan ke ayat 4 tadi ya, 374. Mereka benci, tidak menyapa dengan ramah. Ketika mengeluarkan kata-kata, lihat tukang mimpi kita itu datang. Belum selesai. Mereka mau mewujudkan rasa iri mereka, marah mereka karena iri, itu dengan membunuh Yusuf. Lihat ke ayat 18. Yusuf ngantar makanan ini untuk saudara-saudaranya. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat untuk mencari daya upaya untuk membunuhnya. Niat mereka kenapa kok begitu? Ayat 19 dan 20. Lihat tukang mimpi kita itu datang, mari kita bunuh dia, ya. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Orang iri itu berpikir atau tidak. Lihat, kenapa kok mereka berniat begini. Mari kita bunuh dia, lalu kita lemparkan ke dalam sumur ini. Ya, lemparkan mayatnya ke sumur. Setelah itu, kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Itu tanda kalau mereka berpikir kan. Mereka mau membunuh Yusuf, tetapi tidak mau ketahuan kalau mereka yang membunuhnya. Dan itu diantisipasi dengan jenazahnya dibuang ke sumur, lalu nanti diumumkan atau dikatakan dia diterkam oleh binatang buas. Itu orang iri berpikir, tapi berpikirnya ya begini. Bagaimana menjatuhkan atau menyingkirkan orang yang membuat dia iri, dan kalau diperlukan menutupi tindakan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di ayat 21, tolong perhatikan nama ini, Ruben. Ya. Ruben sebagai anak sulung mengingatkan adik-adiknya, jangan bunuh dia. Lihat ke ayat 22. Jangan bunuh dia. Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam salah satu sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan kau apa-apakan dia. Kenapa Ruben berpikir begitu? Rupanya dia tidak sepakat dengan rencana pembunuhan terhadap Yusuf. Dia ingin melepaskan Yusuf, ya, tetapi rupanya dia khawatir, dia masih takut juga dengan adik-adiknya. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat berikutnya 23, 24. Yusuf datang beneran, ya. Ayat 24. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berakhir. Nah, yang sekarang minta tolong Bapak Ibu bayangkan, ketika Yusuf datang, lalu dia disergap oleh saudara-saudaranya, ditangkap, perhatikan wajah Yusuf, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Ini situasi nggak nyaman sama sekali kan? Ini sumur di padang gurun ya, sumurnya kering. Suasana di dalam sumur itu seperti apa? Minimal pengap. Nah kemudian lihat, Yusuf datang bawa bekal kan, Yusufnya sudah dimasukkan ke sumur, ayat 25, kakak-kakaknya duduk makan. Nah pada waktu itu, mereka melihat ya suatu kafilah orang Ismail. Ya, dalam perjalanan mereka sedang dalam perjalanan ke Mesir. Dan Bapak Ibu tolong lihat ke ayat 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu, tetapi jangan kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Ini yang punya usul untuk menjual Yusuf. Dan Bapak Ibu, ini kontradiktif kata-kata Yehuda ini ya.
Kita jual saja, jangan diapa-apakan karena dia saudara kita. Nggak nyambung kan? Kalau saudara boleh dijual jadinya. Jangan bunuh dia saudara kita. Jadi jual saja. Kalimatnya aneh ini, tapi ya orang kalau sudah dikuasai oleh iri hati dan benci bisa ya melakukan hal yang nggak nyambung, yang nggak masuk di akal juga. Dan lihat, saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu, dan kemudian Yusuf dijual. Tunggu dulu, kalau membayangkan penjualan Buddha, Bapak Ibu bisa membayangkan begini, kafilah, ini rombongan pedagang ya, pedagang dengan rombongan unta. Lalu Yusufnya di mana? Jadi kalau Buddha, tangan diikat, suruh jalan. Lalu kalau budaknya ada 10, ya 10 orang itu dirangkai, semuanya diikat tangannya suruh jalan. Itu jual budak begitu. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 29. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada. Nah, dia bingung. Sekarang ke ayat 31. Yusuf tadi kan datang karena disuruh bapaknya. Kalau Yusuf nggak pulang, maka saudara-saudaranya harus memberikan penjelasan. Ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Ya. Jadi jubah dicelup ke darah kambing. Lalu jubah itu diantarkan kepada ayah mereka, kepada Yakub. Lalu ada pesannya. Pesannya adalah, ini kami dapati. Silakan Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Nah, berikutnya, ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi ayahnya. Jadi Yakub mengalami kesedihan yang sangat serius ya. Ini anak yang dikasihi. Lalu yang ada di pikiran Yakub, Yusuf mati diterkam binatang buas. Dan kalau Yusuf mati diterkam binatang buas, dia sekarang ada di dunia orang mati. Ini Bapak Ibu perjanjian lama yang bagian awal ya. Jadi orang Yahudi belum sampai kepada keyakinan akan kebangkitan badan, kehidupan kekal, surga sebagai tempat kediaman orang benar. Belum. Semua orang, baik atau jahat, kalau mati, turun ke dunia orang mati. Dan Yakub mengatakan, aku tidak akan bisa dihibur. Aku akan tetap berkabung sampai aku turun mendapatkan, menemui Yusuf di dunia orang mati. Bapak Ibu tolong lihat Yehuda. Waktu Yehuda punya ide untuk menjual adiknya itu tadi, dia ingat bapaknya atau tidak? Dia peduli dengan bapaknya atau tidak? Mereka tahu, Yehuda, Ruben, saudara-saudaranya tahu kalau ayahnya begitu sayang kepada Yusuf. Nah, ketika mereka menjual Yusuf, mereka memperhatikan dampaknya untuk Yakub atau tidak? Rupanya tidak. Tolong amati Yehuda ini khususnya ya, yang nggak berpikir
tentang ayah mereka. Yang dipikir hanyalah bagaimana menyingkirkan saudara yang membuat dia iri hati itu. Sudah. Bahkan mereka ya bohong kepada ayahnya. Berbohong. Tidak mengatakan sudah membunuh, setelah itu membohongi ayahnya. Baik, lanjut. Ayat 36, Yusuf ya sudah sampai ke Mesir. Dibeli oleh Potifar. Nah, kemudian tentang Yehuda, Bapak Ibu, ada cerita sedikit, lihat ke sebentar, ayat 2, 38 ayat 2. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan namanya Shua. Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Lalu dia punya anak. Yang pertama namanya ayat 3. Yang kedua namanya Onan, ayat 4. Yang ketiga namanya Shela. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu ke ayat 6. Memperistri Tamar, seorang perempuan yang bernama Tamar. Tetapi jahat, lalu Tuhan membunuh dia. Maksudnya mati. Nah, dalam hukum perjanjian lama itu ada hukum perkawinan ipar, levirat. Kalau di sini turun ranjang gitu ya. Tapi bukan kewajiban. Kalau di Israel zaman kuno ini satu kewajiban. Hukum yang harus diikuti. Meninggal. Tamar belum punya anak. Lalu ini adiknya, Onan harus menjadi suami dari Tamar. Tapi kemudian anak ini juga mati. Yehuda takut kehilangan Shela. Karena itu dia tidak memberikan Shela kepada Tamar. Yang kemudian terjadi, Tamar malah punya anak dari Yehuda. Udah rumit ini ya. Nanti detailnya silahkan baca ke ayat bab 38 secara keseluruhan. Yang Bapak Ibu tolong perhatikan, Yehuda kehilangan Onan, dan dia takut kehilangan Shela. Berikutnya, ini Yusuf sampai ke rumah Potifar. Ya. Lihat sekarang ke ayat 4. 39 ayat 4. Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumah tangganya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas miliknya. Ya, ayat 6, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain makanannya sendiri. Bapak Ibu, ini budak di Israel zaman kuno. Ya, kalau mendengar perbudakan di Israel zaman Perjanjian Lama, Bapak Ibu jangan membayangkan zaman Eskrava Isaura itu. Budak-budak dari Afrika yang dibawa ke Amerika. Beda juga dengan budak di zaman Perjanjian Baru. Ya. Budak Romawi itu ya mirip dengan budak Negro di Afrika itu. Tapi lihat, budak ini bisa mendapatkan kepercayaan dari tuannya, dipercaya untuk mengelola milik tuannya. Nyonya Potifar saja naksir kok kepada Yusuf. Itu berarti ya sekali lagi Yusuf itu bukan budak yang apa nyebutnya ya, yang kotor, dekil, kerja kasar gitu. Enggak.
dia dipercaya untuk mengelola seluruh harta milik Potifar. Tapi karena keinginan istri Potifar ditolak oleh Yusuf, ya, istri Potifar itu memfitnah Yusuf, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dan ingat, sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu melihat detailnya, nanti silakan baca sendiri ya. Nah, dengan kemampuan Yusuf untuk menafsirkan mimpi, ya, dan kemampuan ini diyakini datang dari Tuhan, ya, Tuhan yang membimbing Yusuf sehingga Yusuf bisa mengerti makna dari mimpi itu. Jadi dengan kemampuan yang dimilikinya, Yusuf sampai ke istana Firaun dan menjadi orang kedua sesudah Firaun. Lihat ke 41 ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada orang kedua sesudah Firaun. Dah 7 tahun masa kelimpahan, ya, berhasil diurus oleh Yusuf, sehingga di masa kelaparan Mesir sama sekali tidak mengalami kekurangan gandum, bahkan, ya, Mesir tetap mengalami kelimpahan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ke bab 41 ayat 57. 56 dulu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, termasuk di Kanaan tempat Yakub dan keluarganya tinggal. Nah, Bapak Ibu, di bagian ini nanti saya akan minta Bapak Ibu, ya, memperhatikan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati Yusuf. Ya. 42 sekarang, bab 42. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Nah, Yakub memberi perintah kepada anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Ayat 3. 10 orang anak Yakub berangkat ke Mesir beli gandum. Ayat 4. Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi. Kenapa? Yakub tidak mau kehilangan anak bungsunya. Yusuf dan Benyamin, ini 2 orang anak yang lahir dari istri yang dicintainya, Rahel. Ya, dia tidak mau kehilangan. Dia sudah kehilangan Yusuf, sekarang tidak mau kehilangan Benyamin. Nah, kemudian sekarang saudara-saudara Yusuf sampai ke Mesir, ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Udah mulai, tolong perhatikan perasaan Yusuf. Gimana perasaannya? Senang? Jengkel? Marah? Campur itu jangan-jangan. Yang paling kelihatan, Yusuf kenal dengan mereka, tetapi berpura-pura tidak kenal.
Nah, kemudian lihat, ia menegur mereka dengan membentak. Dari mana kamu? Mereka bilang dari Kanaan. Nah, kemudian lihat ke ayat 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi ia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Yusuf yang ingat mimpi-mimpinya. Berkas gandum, matahari, bulan, dan bintang tadi ya. Yusuf menuduh mereka mata-mata. Sudah pasti ini Yusuf berbohong ya, berpura-pura menuduh saudara-saudaranya. Mereka tetap mengatakan, ya kami datang untuk membeli gandum. Nah kemudian mereka menceritakan latar belakang mereka karena keberatan dengan tuduhan Yusuf bahwa kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Yang diminta Yusuf apa? Yang berangkat kan 10 orang kan ya. Yusuf minta 1 orang pulang sana, jemput adikmu yang bungsu. Yang 9 disandera. 9 disandera. Bapak Ibu mulai bisa melihat. Yusuf pengen ketemu dia. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. 10 orang dimasukkan ke dalam tahanan. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka. Yusuf agak melunak. Ya. Ayat 19. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Ya. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Ya. Demikianlah diperbuat mereka. Bapak Ibu, ini sudah melunak kan? Yusuf memikirkan ayahnya, memikirkan adiknya. 1 orang disandera, ya, yang 9 boleh pulang bawa gandum. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Perhatikan Bapak Ibu, bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Jadi ketika diangkat dari sumur tadi, Yusuf mulai senang kan ya? Senang keluar dari sumur. Tapi kemudian kesenangan gembiraannya cuma sesaat. Karena begitu keluar dari sumur, dia sudah diserahkan kepada pedagang budak. Dari ungkapan saudara-saudaranya ini kita melihat waktu itu Yusuf sedih benar-benar. Benar-benar mengalami kesedihan. Bayangkan dijual oleh
saudara-saudaranya, kakak-kakaknya sendiri. Nah, kemudian lihat, ia memohon belas kasihan supaya tidak dijual. Tetapi mereka tidak peduli. Enggak peduli sama Yusuf, enggak peduli sama ayahnya. Terus, Bapak Ibu, lihat sekarang ayat 22. Ruben yang tadi mau menyelamatkan Yusuf bilang begini, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Jadi mereka ngomong dengan bahasa orang Ibrani di depan Yusuf. Mereka berpikir tidak ada yang mengerti, tapi Yusuf jelas bisa mengerti. Perhatikan berikutnya Bapak Ibu. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Apa yang ada di pikiran Yusuf? Apa yang membuat dia menangis? Tapi ketika menangis, mengapa dia kok tidak mau kelihatan di depan saudara-saudaranya? Kenapa dia mundur? Mengundurkan diri, cari tempat buat nangis. Bisa jadi Yusuf ingat kan, waktu itu dia memang mengalami kesedihan yang sungguh-sungguh. Mereka ingat, Yusuf ingat, kakak-kakaknya tidak peduli dengan dia. Nah, kemudian sekarang Yusuf belum mau menunjukkan siapa dirinya. Nah, kemudian lihat ke kalimat berikutnya. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Ya, Bapak Ibu, yang disandera ini Simeon. Yang 9 pulang. Nah, kemudian Bapak Ibu, mereka semua pulang ke Kanaan, bawa gandum, tapi uang yang dipakai untuk membeli gandum dikembalikan dengan ditaruh di karung mereka. Tapi ya mereka tidak menanam gandum. Tidak bisa nanam gandum. Gandum mereka lama-kelamaan habis. Dan kemudian, lihat Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke bab 43. Di bab 43, lihat ke ayat 2, Yakub kembali memberi perintah kepada anak-anaknya untuk membeli gandum. Tapi Yehuda, ayat 3, menjawab, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Ya, Yakub mempersalahkan anak-anaknya. Ngapain sih, kenapa kamu harus cerita kalau masih ada adikmu yang bungsu? Kalau kamu ngajak adikmu yang bungsu, kalau dia nanti nggak pulang, bagaimana? Lihat Bapak Ibu ayat 8. Ini Yehuda lagi ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayat 9, akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Yehuda memberikan jaminan kepada Yakub. Benyamin akan kami bawa. Dan aku menjamin Benyamin akan pulang. Kalau Benyamin sampai tidak pulang, aku yang bertanggung jawab. Aku yang akan menanggung dosa itu selamanya. Nah, kemudian ya, sekarang
10 orang berangkat. Ingat, Simeon masih ada di Mesir ya. Nah, kemudian sekarang silahkan ke ayat 24. Ini mereka sudah sampai di Mesir. Saudara-saudara Yusuf sudah sampai di Mesir. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki. Ya, kemudian sesudah itu mereka menyiapkan persembahan, menantikan Yusuf dan seterusnya. Lalu sekarang ke ayat 26. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf dalam rumah lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat. Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka sujud. Nah sekarang ayat 29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu, segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu. Dicarinyalah tempat untuk menangis. Nah, ini nangis lagi. Ya, masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sekarang nangisnya kenapa? Dia kangen sekali dengan adiknya. Adiknya ada di hadapannya. Tetapi dia belum mau menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Lihat ke ayat 31. Sesudah itu dibasuhnya mukanya dan ia tampil keluar. Kenapa kok cuci muka? Enggak mau ketahuan kalau dia habis nangis kan? Ntar pada nanya lagi. Yusuf masih menyembunyikan identitasnya. Lalu dia keluar, ya. Lalu ada perjamuan, makan ini. Sekarang silahkan ke ayat ayat 33. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Tempat duduknya diatur, urut. Dari Ruben sampai Benyamin urut. Makanya mereka pada bingung, loh kita kok bisa duduk berurutan seperti ini. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Nah, ini ya mungkin karena dia anak muda, nggak bingung kekenyangan ya. Jadi kalau saudara-saudara yang lain itu cuma dapat sepotong daging, Benyamin dapat 5 potong. Untuk Yusuf, untuk Benyamin 5 kali lebih banyak. Nah, anak muda nggak apa-apa, makanya lebih banyak. Nah, kemudian berikutnya ya, bab 44. Sudah makan kan ini? Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumah. Sekarang bab 44. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum. Ya. Sudah ayat 2. Pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu. Piala Yusuf diminta untuk ditaruh di karung Benyamin. Ya, ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka berserta keledai mereka. Ya, jadi ini pulang semua. Pulang semua. Tapi enggak lama kemudian, Yusuf minta kepada kepala rumahnya, ayat 4, cari kalimat, bersiaplah, kejar orang itu. Ya. Kemudian tujuannya untuk apa?
ayat 5. Bilang begini, bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasanya dipakai untuk menelaah? Piala itu ada di karung Benyamin ya. Dan itu benaran terjadi. Sekarang silahkan lihat. Saudara-saudara Yusuf berangkat, gak jauh. Kepala rumah tangga dengan orang-orang yang mengejar mereka, lalu membongkar karung mereka satu demi satu. Dan kemudian lihat sekarang ke ayat 5. Pada siapa dari hamba-hambamu ini mendapatkan piala itu, biarlah ia mati. Kami juga akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu, berkatalah ia, kepala rumah, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain akan bebas dari salah. Dah, Bapak Ibu, silahkan berpikir tentang Yusuf. Niat Yusuf itu apa sekarang? Piala Yusuf ditaruh di karung Benyamin. Lalu kemudian dikatakan, yang ada pialaku, suruh dia kembali kepadaku, jadi budakku. Yang lain pulang. Maksud Yusuf apa? Yusuf hanya mau dengan Benyamin. Saudara-saudara yang lain-lain, silahkan pulang. Sudah mulai mengerti Bapak Ibu kenapa tadi Yusuf nangisnya diam-diam? Masih jengkel apa enggak Yusufnya? Kalau orang mengatakan Yusuf itu gampang mengampuni, siapa bilang gampang? Lama. Dan kemudian lihat, situasinya sampai seperti ini. Yusuf tidak mau ketemu, dikenali oleh saudara-saudaranya yang lain. Ia hanya mau Benyamin yang tinggal bersama dengan dia. Memang yang dikatakan, yang ada pialanya harus jadi budakku. Itu kan sama dengan mengatakan, Ben, kamu tinggal di sini sama aku. Kakak-kakak yang lain, biarlah mereka pulang. Nah, kemudian, ini udah mulai pada ngantuk ini ya. Sebelum lanjut, kalau mau pertanyaan, udah ngantuk apa belum? Belum, asik. Belum ya? Ya udah saya lanjut dulu karena kalau nggak tanggung ini nanti. Ini saya nggak nyadar ngomong terus ya. Ya udah saya lanjut. Nah sekarang bab 44 ayat 18. Mereka semua balik ke rumah Yusuf ya. Lalu tampailah Yehuda mendekatinya dan berkata, Yehuda lagi yang bicara. Yehuda tadi kan menjamin kan ya? Menjamin Benyamin pasti pulang. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 29. Ini dalam rangkaian pembicaraan Yehuda kepada Yusuf ya. Jika anak ini kamu ambil daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu menyebabkan aku yang upanan ini turun ke dalam dunia orang mati karena celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang upanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Bapak Ibu tolong amati perubahan Yehuda. Waktu Yusuf dijual, dia nggak peduli dengan ayahnya ya. Sekarang, dia sangat peduli. Kalau Benyamin nggak pulang, bapaknya akan mati karena sedih. Nah, kemudian lihat ke ayat 32. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa
untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini, Yehuda ya, tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab, masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Perhatikan sekali lagi perubahan Yehuda. Sekarang dia bisa mengatakan, aku tidak sanggup melihat nasib celaka yang menimpa ayahku. Ayahku pasti akan mengalami kesedihan, dan kesedihannya akan berujung dengan kematian, dan kematiannya akan menjadi kematian orang yang sedih. Nah, kemudian bab 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah semua orang ini keluar, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Ini untuk keberapa kalinya Yusuf nangis? 3. Ketemu saudaranya pertama kali, mundur, nangis. Ketemu Benyamin, mundur, masuk kamar, nangis, cuci muka. Sekarang, dia tidak bisa menahan hatinya lagi. Lepas. Dia nangis keras-keras, ya, sehingga semua orang pada dengar ya, ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Ayat 8. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan Fir'aun, menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun, dan Tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu tolong amati sekarang di sini kata-kata Yusuf. Yusuf ingat, Yusuf sadar dia dijual. Ya. Dan kesedihan ketika dia dijual, dia sudah ingat itu ya. Dan berikutnya, ada yang berubah sekarang. Dia melihat Allah di dalam peristiwa yang paling menyakitkan dalam kehidupannya, dijual oleh saudaranya. Saudara-saudaranya menjual dia, itu jahat, jelas jahat. Tetapi Yusuf mengatakan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Terus ayat 8. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ada yang berbeda, ada yang berubah. Dalam kejahatan yang sangat serius yang dialaminya, Yusuf melihat Allah. Dan sekarang lihat, Yusuf membuka identitasnya, memperkenalkan bahwa dia adalah adik mereka, kakak
Benyamin, dan sesudah itu lihat berkat Yusuf, Yakub dan anak-anaknya bisa tinggal di Mesir selamat dari bencana. Tapi kemudian Yakub meninggal kan? Sekarang silakan ke bab 50 ayat 15. Yakub meninggal. 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi mereka masih khawatir Yusuf dendam kepada mereka. Dan bahaya kalau Yusuf dendam, karena Yusuf punya kuasa. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Pesannya apa? Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Mendengar itu, lihat, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Jadi ini yang keempat kali ya Yusuf nangis. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Mereka mengaku kalau mereka sudah salah, biarpun kesalahannya ada di masa lampau. Mereka siap menanggung konsekuensi, cuma tolong jangan bunuh kami dan anak-anak kami. Jadikan kami budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, ayat 19, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Kamu telah merekayasa kejahatan kepadaku. Tetapi Allah telah merekayasa ulang kejahatan itu untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dah selesai ceritanya. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Di kolom chat ada ini Pak, Yehuda disebutkan dari Bu Clara ya. Beberapa kali di sini bahkan ada perikop khusus cerita soal Yehuda. Apakah keistimewaan Yehuda yang membuat dia akhirnya menjadi bangsa besar keturunan Yakub yang masih ada? Pertanyaan dari Bu Clara, Pak. Ini kalau bicara keistimewaannya, nanti di pertemuan yang lalu kita bicara Yakub. Yakub menjadi bangsa yang besar. Yehuda cuma suku yang besar. Keistimewaan Yakub ada. Apa keistimewaan Yakub? Tidak ada. Keistimewaan Yehuda, nanti Bapak Ibu bisa membacanya di bab 49 ayat 8 dan 9. Tapi yang saya minta tolong Bapak Ibu perhatikan di dalam cerita ini tadi. Mengapa kok Yehuda berubah? Tadinya awalnya dia tidak peduli dengan adiknya, tidak peduli dengan bapaknya. Tidak peduli dengan bapaknya kalau sampai kehilangan Benyamin. Kehilangan Yusuf. Sekarang kok dia berubah? Dia berani menjamin Benyamin. Dia bisa sedih. Tidak tega seandainya ayahnya kehilangan Benyamin. Dan dia rela menjadi budak menggantikan Benyamin. Apa yang membuat dia berubah? Jawabannya ada di bab 38 tadi. Dia punya 3 orang anak. Ya, dia kehilangan 2 orang anak.
dan dia takut sekali kehilangan anaknya yang ketiga. Jadi rasa mengalami kehilangan anak dan takut kehilangan anak sekarang itu membuat dia berubah. Oh, kayak gini tuh perasaan bapak waktu itu. Dan sekarang aku tidak mau melihat bapakku mengalami hal yang sama. Nah, kemudian kalau bicara tentang keunggulan pribadi Yehuda, Bapak Ibu, sepanjang kita membaca cerita, ini yang kita lihat. Tetapi ini bukan alasan ya yang membuat Yehuda menjadi suku yang besar. Enggak. Bukan itu. Kalau dicari, enggak ketemu juga. Itu sama dengan mencari keistimewaan ya, Yakub apa sehingga dia menjadi bangsa yang besar. Baik, begitu. Iya. Berikutnya, Pak, dari bumi itu terbayangkan wujud Yusuf yang berubah sampai tidak dikenal sama sekali. Adakah latar Yakub lainnya lebih mengasihi Yusuf Benyamin selain dari hal istrinya? ada dua tadi kan. Yang pertama karena lahir dari istri yang dikasihi. Kemudian mereka ini lahir di masa Yakub sudah tua. Maksudnya apa? Sejak Yakub menikah, punya istri, atau bahkan sebelumnya, yang disayangi, yang dicintai itu kan Rahel. Dia pengen anak dari Rahel. Dari Rahel dia belum dapat anak, malah dapat dari Lea, Bilha, Zilpa, gitu ya. Yang ditunggu-tunggu anak dari Rahel. Nunggunya lama. Akibatnya apa? Ya sayangnya kepada anak-anak Rahel luar biasa. Ingat di diskusi tentang Yakub, ketika Yakub mau ketemu Esau, anak-anak Rahel ditaruh di bagian paling belakang. Ya, begitu ya. Berikutnya, Pak, dari Pak Wiwi, ini Yusuf ini emang sangat beriman ya, percaya campur tangan Allah. Tunggu dulu, ukurannya mengatakan sangat atau kurang beriman itu bagaimana? Nah, kalau yang Bapak sampaikan, itu kan sangat beriman, itu artinya percaya kepada campur tangan Allah. Ya. Untuk mengatakan beriman atau tidak beriman, yang Bapak Ibu tolong perhatikan adalah prosesnya. Jadi Yusuf itu mulai beriman kapan? Ayo, kalau begitu gimana pertanyaannya? Yusuf melihat campur tangan Allah, itu kan baru di bab 45 setelah mendengar keterangan Yehuda tadi kan. Bukan kamu yang menjual aku, bukan kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Apakah saat itu saja Yusuf beriman? Karena Yusuf melihat campur tangan Allah dan mengungkapkannya. Tapi saya lebih suka mengajak Bapak Ibu begini, beriman, percaya kepada Allah. Ini proses. Kalau sekarang yang Bapak Ibu perlu perhatikan juga adalah mengampuni orang yang bersalah ini. Bukan proses sekali jadi. Perhatikan, mulai nangis diam-diam, nangis lagi cuci muka, terus habis itu nangis keras-keras, menahan hatinya. Nah, bukan kalau begitu ya sudah, nggak apa-apa deh, nggak usah buru-buru mengampuni dah, tunggu aja. Bukan begitu juga. Tapi Bapak Ibu silakan mengamati. Ketika Bapak Ibu, tunggu dulu, pernah mengalami sulitnya mengampuni atau enggak? Kalau yang belum agak sulit mengerti. Waktu itu perlu berapa hari Bu untuk mengampuni? Lama. Enak aja ngomong berapa hari ya. Berbulan-bulan. Bisa lama sekali. Apakah selama
mengalami sulitnya mengampuni itu, kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya percaya, tapi ini kok susah bener saya. Ingat terus. Saya itu pengen, tapi kok hati saya nggak bisa. Karena apa? Kalau sedang situasi seperti itu, lama, bisa bertahun, ngelihat wajahnya, ngelihat fotonya aja saya sudah sedih, bisa jengkel, bisa marah. Apa waktu itu saya tidak beriman? Bukan saya tidak beriman, tetapi saya menghadapi situasi di mana saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya harus berhadapan dengan apa menyebutnya ya, situasi batin saya yang tidak gampang untuk dikendalikan. Nah, sekarang begini, soal ini yang tidak mudah kan ya. Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu disuruh, ayo Bapak Ibu, nangis sekarang. Bapak Ibu sekarang silahkan semuanya bersedih. Bisa disuruh kayak gitu? Nggak bisa. Kalau dibalik, sedang sedih, kamu mbok tertawa, tertawanya bisa. Tapi sedang nangis, sedang sedih, kamu ayo bergembira. Langsung bisa? Harus pikir panjang baru bisa. Bapak Ibu, untuk soal mengampuni, lihat, ini soal hati yang seringkali dikendalikan. Harus belajar? Iya. Dan jangan lupa, Tuhan bisa menuntun kita, menolong kita untuk mengampuni dengan cara seperti ini tadi. Orang yang dulunya punya ide untuk menjual Yusuf, sekarang membuat Yusuf berubah. Yehuda dulu punya ide menjual Yusuf. Nah, Yehuda juga yang sekarang membuat Yusuf nggak tahan, nangis, dan kemudian menunjukkan, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Kebayang bakal kayak gini? Ya enggak. Nah, kita yang membaca cerita ini diajak untuk belajar. Bisa jadi Tuhan akan menunjukkan kepada kita cara untuk atau kesempatan supaya kita bisa sampai pada titik untuk mengampuni. Silahkan cari dalam pengalaman Bapak sendiri. Dan kemudian cerita ini kita juga melihat, kalau mau belajar tentang mengampuni, perhatikan yang dilakukan Yusuf. Melihat Allah yang bekerja di balik peristiwa yang tampak menyakitkan itu. Perhatikan juga di bab 50 tadi ya, kamu sudah merekayasa kejahatan kepadaku. Tetapi Allah merekayasa ulang kejahatan itu untuk tujuan yang dikehendaki. Silahkan Bapak Ibu mengamati kalau pernah menemukan, cari ya dalam pengalaman sendiri. Bapak Ibu mendapat perlakuan buruk dari orang lain, ya. Tetapi kemudian dari pengalaman buruk itu, Bapak Ibu malah menemukan sesuatu yang baik. Ambil contoh, tapi jangan diterapkan kepada semua. Saya hanya menunjukkan contoh. Satu keluarga, bapak, ibu, anak-anak. Anak-anaknya masih kecil, bapaknya minggat. Kurang jahat apa itu? Enggak ninggalin apa-apa, selain ninggalin hutang. Itu kan jahat sekali bapaknya ini kan. Tapi tunggu dulu. Dari kehidupan yang seperti itu, kemudian lahir, tumbuh besar, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang bisa memperhatikan kerja keras mamanya, dan kemudian punya cita-cita untuk tidak pernah membuat mamanya nangis, untuk punya cita-cita membuat mamanya bahagia. Tapi itu kemudian jangan berarti, oh Bapak minggat saja, saya mau sama anak-anak begitu. Bukan begitu. Nah, kalau mau melihat tentang iman, bagaimana soal iman, nah ini sekalian saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang bisa dipelajari. Terus, Habis, Pak. kenapa Tuhan harus marah dengan Yusuf? Oh, Yakub. Yakub ini ya. Yakub.
Memangnya, saya pakai pertanyaan yang jahat saja ya. Memangnya bapak-bapak itu memperlakukan semua anak bapak sama rata? Sama semua? Luar biasa kalau bisa. Saya akan mengatakan saya anak yang paling dikasih bapak saya. Bungsu. Saya yang mengatakan begitu, nanti kakak saya juga bilang begitu. Ayo, bapak-bapak melakukan anaknya semua sama? Kalau bisa begitu, hebat. Luar biasa. Ya. Ibu-ibu juga begitu. Memperlakukan anak-anak sama semua? Kadang tampak, kadang tidak tampak. Pernah nggak ada yang mengatakan kepada istri atau kepada suami, lihat no anakmu. Nggak mengatakan anak kita, lihat no anakmu. Itu ngomong negatif atau positif? Negatif. Biasanya positif atau negatif? Biasanya negatif. Karena apa? Anak yang dekat dengan bapaknya itu kok perilakunya nggak bagus. Ya, begitu saja. Jadi mau dimarahi Tuhan nggak Bapak Ibu karena berlaku begitu kepada anak-anak? Juga begini, kembali lagi Bapak Ibu kepada hati ya. Bapak Ibu, bisa jadi kita berpikir untuk berlaku adil. Untuk berlaku adil berpikir kan ya? Tapi tentang rasa, saya lebih dekat dengan anak saya yang anak laki-laki yang pertama itu saya lebih dekat, misalnya begitu. Bapak-bapak banyak yang begitu kan ya? Nah ini kebanggaannya gitu. Jagoannya. Ini kan gimana memberikan keterangan. Ini urusan hati, tapi di pikiran berusaha adil, tidak mungkin saya hanya memperhatikan anak sulung, anak saya yang lain juga harus diperhatikan. Tapi soal hati nggak bisa dikendalikan. Udah periksa aja sendiri. Saya dulu nggak sempat nanya sama bapak saya yang itu saya. Cuma ngerasain aja. Cuma ngerasa kalau kok saya lebih, karena kemudian berikutnya saudara-saudara saya ada yang nyebutnya ya termengungkapkan, walaupun nggak berani ngomong ke bapak tapi terungkap juga ini perlakuan yang berbeda. Kenapa? Ya macam-macam alasannya. Karena manut. Udah begitu? Masih ada lagi? Bagus, Pak. Mengapa dua anak Yusuf, Manasye dan Efraim mendapat jatah, sementara saudara yang lain diperhitungkan dari ayah mereka? Nanti berikutnya saja ini. Nanti di bagian berikutnya saja. Atau kalau ini, ya cuman begini saja, dua anak ini kemudian menjadi dua suku. Bapak-Ibu tidak akan pernah menemukan suku Yusuf. Yang ada itu suku Manasye dan suku Efraim. Ketika mereka masuk Kanaan, ya mereka sudah dua suku. Efraim itu bahkan ya menurunkan raja pertama Israel Utara, Eropa. Jadi dihitung dua suku. Kemudian berikutnya yang terakhir ya, bangsa yang besar yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, apakah berkembang dari orang yang tinggal di Kanaan, atau malah berkembang dari orang-orang Israel yang pergi ke Mesir pada saat Yusuf berkuasa yang kemudian kembali ke Kanaan minggu depan. Ya. Minggu depan ya, Pak. Ada lagi? Masih ada lagi nggak? Habis, kalau yang pertanyaan Pak Agus ya sudah saya jawab langsung. Udah habis? Cukup, Pak. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita belajar dari dua orang ini ya. Dari Yehuda, dia berubah
karena mengalami sendiri. Dulu dia tidak peduli kepada perasaan ayahnya, tapi setelah dia mengalami sendiri, dia sampai kepada pemahaman saya dia mengalami kehilangan anak, dia mengalami sendiri. Dan pengalamannya itu membuat dia berubah sikap kepada bapaknya, bahkan berani menggantikan Benyamin tadi. Yang Bapak Ibu tolong amati, itu loh, belajar benar-benar dari pengalaman. Harus kayak gitu? Enggak. Tidak harus begitu. Tidak semua hal kita pelajari seperti yang saya sampaikan tadi dari pengalaman. Kan juga lihat dari nasihat, dari baca buku, dari mendengar pengalaman orang lain sudah cukup kadang-kadang. Tapi dari antara semua yang kita alami dalam perkembangan pribadi kita, bisa jadi apa menyebutnya ya? Kita berkembang, kita berubah menjadi lebih baik karena mengalami sesuatu. Dan pengalaman itu Bapak Ibu, ya, tidak akan pernah bisa digantikan, tidak pernah bisa dilupakan. Nah, Bapak Ibu bisa jadi punya pengalaman apa menyebutnya, melakukan kesalahan di masa lampau. Bisa jadi dulu tidak memperhatikan orang-orang di sekitar, meremehkan, mengecek, sehingga pada akhirnya saya mengalami sendiri. Dan saya mengalami sendiri, ya sudah saya berbeda-beda reaksinya ya. Ada yang menjadi pendiam, nggak berani ngomong, tapi ada yang kemudian memang berubah sikap, berani ngaku kalau keliru. Ini ambil sekedar contoh ya, sekedar contoh. Jangan dicari, nggak ada. Orangnya nggak ada, tapi kasusnya banyak. Jadi yang saya sebut, orangnya nggak ada, tapi kasusnya banyak. Orang tua itu kan sedih kan ya, ketika anaknya menikah, lalu pindah agama. Sedih sekali kan. Orang tua Katolik pasti sedih. Orang tua Katolik yang normal sedih sekali. Sedih sekali. Nah kemudian orang lain seolah-olah merendahkan. Bapaknya aja prodiakon, anaknya kayak gitu. Bapaknya katekis, anaknya kayak gitu. Dengar kayak gitu lebih sakit lagi kan. Tapi seandainya suatu saat yang ngejek itu mengalami sendiri, reaksinya akan seperti apa? Bisa jadi diem saja, malu, mengundurkan diri, nggak berani ngomong. Tapi bisa juga ketika terlanjur saya mengatakan begitu, dia akan mendekati orang yang diejeknya dulu. Lalu mengatakan, iya saya dulu pernah mengatakan itu. Sekarang saya mengalami sendiri. Dan sekarang saya tidak akan pernah mengeluarkan ejekan, bahkan sebaliknya, saya akan memperhatikan OMK, itu ya, supaya jangan mengalami nasib seperti anak-anak saya. Berubah kan? Tapi keluar dari, belajar dari pengalaman yang bisa jadi berat, menyakitkan. Dulu waktu ngejek, waktu menghina, tidak merasakan, memikirkan perasaan yang diejek, tapi setelah mengalami sendiri dia ngerti sakitnya. Berikutnya kalau bersikap positif, berani meminta maaf, dan memperbaiki dengan cara saya akan memperhatikan anak-anak muda Katolik. Jangan sampai mereka mengalami nasib seperti yang saya alami. Ini untuk ya ilustrasi atau contoh belajar dari pengalaman Yehuda tadi. Baik Bapak Ibu, begitu dulu untuk malam hari ini ya. Baik, Pak Seto. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Seto. Pencerahan dari Yusuf dan Yehuda ya. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Hari ini 80 orang. Minggu depan tetap
Bertahan ya Pak, Bapak Ibu. Jaga kesehatan, cuaca ekstrim, siap-siap siaga ya. Baik, kita tutup dengan doa. Silakan Pak Yohanes. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kembali ingatan dan akal budi kami Engkau cerahkan dengan pengalaman Bapak Yusuf yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami semakin menyadari bahwa Engkau pun hadir dan berkarya melalui pengalaman hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu kami mohon kuatkanlah kami ya Bapa untuk semakin menyadari kehadiran-Mu melalui peristiwa hidup kami sehari-hari. Kami telah selesai pengajaran pada malam hari ini dan kami akan kembali kepada aktivitas kami dan beristirahat malam. Berikanlah kedamaian istirahat kami malam hari ini. Bangunkanlah kami kembali besok pagi agar kami dapat kembali berkarya. Semuanya ini kami mohon dan kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Amin. Yohanes. Terima kasih Pak Seto. Semuanya. Terima Terima kasih Pak kasih Seto, Pak terima Narto. kasih Ya, Bapak Ibu terima kasih, semuanya. Bu. Selamat malam. Terima kasih. Pak Seto, makasih Ya, semuanya. Bu. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Selamat istirahat. Iya, saya Kasih juga pamit. semuanya. Ya. Ya. Asik ya, Bu Ivon. Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya.